Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Mengapa kau peduli tentang itu? Ini dari ayahku. Ayah mulai bekerja di pekerjaannya sekitar 50 tahun yang lalu, dan dia tidak pernah mengubahnya. Dia melewati semua tahapan yang menyertainya. Pertama, dia adalah postdude, dan hanya akan menyampaikan pesan internal, dan kemudian dia perlahan-lahan menaiki rantai makanan sampai sekitar 15 tahun yang lalu dia menjadi pemimpin tim di timnya. Pekerjaannya adalah bagian dari Departemen Keuangan, dan timnya terdiri dari 8 dari 15 orang di seluruh negeri yang tahu persis bagaimana bagian tertentu dari sistem keuangan ini bekerja, dan bagaimana hukum diterapkan. Dalam 20 tahun terakhir, ayahku bepergian ke seluruh negeri, mengajarkan pengetahuannya kepada semua orang yang membayar banyak untuk kursus itu, dan dia bahkan membantu merancang banyak undang-undang mengenai topik ini. Ayahku tahu selama 10 tahun terakhir dalam pekerjaannya kalau dia akan pensiun, dan semua timnya akan pensiun segera setelah dia, karena departemen itu didirikan belum lama ini. Ayahku memberitahu bosnya dan bos-bosnya kalau mereka harus mempekerjakan beberapa orang dari timnya untuk mengajarkan pengetahuan mereka. Itu 10 tahun sebelum pensiun, dan semua bos mengatakan kepada ayahku kalau ada banyak waktu yang tersisa, dan semuanya bisa diatur, dan ayahku tidak perlu khawatir. Maju cepat sekitar 8 tahun, dan ayahku masih berusaha meyakinkan bosnya sangat mendesak kalau mereka perlu merekrut sekarang. Tetapi sementara itu, bos-bos telah berubah, dan sekarang orang baru itu hanya menatapnya dan dengan suara yang sangat menyebalkan, bosnya mengatakan kepada ayah, "Mengapa kamu peduli tentang itu?" Yah, ayahku tidak pernah mengangkat topik itu lagi. 2 tahun kemudian, ayahku pensiun. Rekan kerja yang bekerja dengannya selama 40 tahun di departemen ini tidak memiliki siapapun untuk ditanyai ketika mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Pemimpin tim yang baru adalah beberapa pemuda yang mencoba mengajari rekan kerja ayahku cara kerja, hanya karena dia duduk di salah satu kursus yang diberikan ayahku beberapa tahun yang lalu. Sekarang, sekitar 70% dari departemen semuanya sudah pensiun. Pekerjaan sangat lambat, dan departemen harus menghubungi pengacara untuk membantu mereka. Tapi orang-orang brengsek itu, maaf, tapi pengacara benar-benar idiot. Tidak tahu apa-apa tentang ini. Ayahku selalu berkata, polisi, guru, dan pengacara adalah orang yang paling buruk, karena pekerjaan mereka selalu membuat mereka benar sepanjang hari. Dan dia terus-menerus bekerja dengan orang-orang seperti ini. Cerita kedua. Tidak bisa membangunkan kakek? Oke, aku akan meminta orang lain untuk membangunkannya. Ini terjadi minggu ini. Hanya malicious compliance kecil yang lucu. Kami memiliki seorang putri berusia 4 tahun dan putra berusia 2 tahun. Bapak mertuaku juga tinggal bersama kami. Akhir-akhir ini, anak-anak bangun lebih awal, dan akan pergi untuk mengetuk pintu kakek mereka dan membangunkannya. Karena mereka tahu kakeknya adalah sentuhan lembut, dan sering akan bangun dan membuatkan mereka sarapan. Kakek meletakkan kakinya ketika putri kami mulai membangunkannya sebelum jam 6 pagi. 2 malam lalu, suamiku memberitahu putrinya, jangan bangunkan kakek di pagi hari. 2 pagi terakhir, mertuaku telah mendengar, dan kami telah memutarnya kembali di monitor. Anak perempuanku masuk ke kamar adiknya, membangunkannya, dan berkata, "Dek, pergi dan bangunkan kakek." Cerita ketiga. Ini adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Beberapa bulan yang lalu ketika aku masih muda, aku memulai pekerjaan baru. Tempat itu merupakan kombinasi dari pekerjaan retail dan gudang. Aku orang baru, jadi semua pekerjaan menyusahkan diserahkan kepada aku, yang tidak masalah bagiku, termasuk berkeliling dan mengosongkan sampah, dan mendaur ulang tempat sampah setiap pagi. Suatu pagi, di tengah-tengah putaran sampahku, aku ditarik oleh seorang pelanggan yang membutuhkan bantuan. Bantuan berjalan lama dan aku lupa untuk menyelesaikan sampah. Ya, memang salahku. Seorang rekan kerja mendekati aku, sama sekali bukan bosku, hanya karena mereka lebih senior dari orang lain dan merasa itu tugasnya untuk mengatur semua orang. Aku tidak mendapatkan peringatan untuk menyelesaikan sampah. Aku mendapat ceramah 5-10 menit tentang bagaimana sampah adalah hal yang paling penting untuk dilakukan di pagi hari. Yang lainnya adalah sekunder sampai aku menyelesaikannya. Kelihatannya konyol bagiku, tetapi aku orang baru, jadi aku hanya tersenyum dan mengangguk. Seperti keberuntungan. Beberapa hari kemudian aku berada di tengah-tengah putaran sampahku sekali lagi, dan rekan kerja yang sama mendekati aku dengan tergesa-gesa. Aku tidak ingat persis mengapa, tetapi mereka membutuhkan bantuan untuk memindahkan banyak kotak, karena seseorang sedang dalam perjalanan untuk mengambilnya, dan dia membutuhkan aku untuk membantunya. Itu adalah momen yang sempurna. Aku tersenyum padanya dan berkata, "Maaf, aku nggak bisa bantu sekarang. Aku sedang mengerjakan sampah, dan sampah adalah hal terpenting di pagi hari."
Dia menatapku kosong lalu pergi. Di dunia yang sempurna, aku akan mengakhirinya dengan dan dia tidak pernah mengganggu aku lagi. Sayangnya, itu tidak pernah terjadi. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.